Hai student, kembali lagi bersama dengan Miss Alfi di video pembelajaran matematika unit 7, yaitu tentang bangun ruang. Di bab ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bangun ruang, jenis bangun ruang, jaring-jaring, dan volume bangun ruang. Apa sih itu bangun ruang? Bangun ruang disebut juga dengan bangun 3 dimensi karena memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Unsur penyusun bangun ruang adalah sisi, rusuk, dan titik sudut. Yuk kita mulai. Bangun ruang ada di sekitar kita. Contohnya ruangan kelas tempat kita belajar. Nah, bagian dinding ruang kelas kita, termasuk langit-langit dan bagian lantai, disebut dengan sisi. Tiang penyangganya atau pertemuan antara dua dinding kelas disebut dengan rusuk. Titik-titik pertemuan antara tiang penyangga kelas disebut dengan titik sudut. Ruang kelas kita ibaratkan seperti kotak pada gambar. Garis-garis AB, BC, CD, AD, dan seterusnya disebut dengan rusuk atau edges. Sisi ABCD, EFGH, BCGF, dan seterusnya disebut sebagai sisi atau faces. Titik A, B, C, D, dan seterusnya disebut sebagai titik sudut atau vertices. Sekarang kita masuk ke macam-macam bangun ruang. Perhatikan gambar di layar kalian. Bisakah kalian kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan kesamaan bentuknya? Bangun 1, bangun 4, bangun 6, dan bangun 7 ternyata hampir mirip, seperti bentuk piramida. Sedangkan bangun 2, bangun 3, bangun 5, dan bangun 8 menyerupai bentuk kotak. Yuk kita kelompokkan. Nah, bangun di bagian atas disebut dengan nama limas atau pyramid. Ciri utamanya adalah memiliki bentuk ujung yang meruncing yang disebut sebagai titik puncak atau apex. Sedangkan bangun ruang di bagian bawah disebut sebagai prisma atau prism. Ciri-cirinya adalah memiliki sepasang sisi yang berhadapan dengan bentuk yang sama persis atau kongruen. Sepasang sisi yang kongruen tersebut disebut sebagai sisi alas dan sisi tutup dari prisma. Sekarang kita masuk ke cara penamaan bangun ruang limas dan prisma. Jadi, penamaannya disesuaikan dengan bentuk alasnya. Yuk perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ada bangun ruang lain selain prisma dan limas, yaitu bola atau sphere.
Nah, sekarang kalian sudah tahu dong ya cara penamaan limas dan prisma, serta bagaimana cara menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut dari bangun ruang. Yuk kita uji pemahaman kalian. Buka buku cetak Student Book halaman 121. Perhatikan soal nomor 1. Di soal nomor 1, kalian diminta untuk melengkapi tabel jumlah sisi, jumlah titik sudut, dan jumlah rusuk dari beberapa bangun ruang yang ada di sebelah kiri. Nah, masih ingat dong ya apa arti dari bangun ruang tersebut? Sphere itu adalah bola, cube, kubus, cuboid, balok, cone, kerucut, dan silinder, tabung. Yuk kita isi sama-sama. Nah, untuk bangun ruang pertama, bola memiliki satu buah sisi tetapi tidak memiliki titik sudut dan tidak memiliki rusuk. Jadi kita isikan 1 di kolom kedua, kemudian 0 di kolom ketiga, serta 0 lagi di kolom keempat. Lanjut, kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi, 8 buah titik sudut, dan 12 rusuk. Balok juga memiliki 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi di bagian alas serta sisi di bagian selimutnya. Kemudian dia memiliki 1 titik puncak dan 1 rusuk. 1 rusuknya itu adalah rusuk yang ada di alas lingkarannya. Lanjut, tabung. Tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi di bagian alasnya, sisi di bagian tutupnya, serta 1 sisi di bagian selimutnya. Tabung tidak memiliki titik sudut. Tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu rusuk berbentuk lingkaran yang ada di bagian alasnya serta di bagian tutupnya. Sekarang kita buka buku cetak Student Book kita halaman 120. Jadi ada beberapa revisi yang perlu kita tambahkan di halaman 120. Sekarang perhatikan di bagian bola tertulis a sphere does not have any faces, vertices, or edges. Jadi katanya bola tidak memiliki sisi, titik sudut, ataupun rusuk. Kita perbaiki bahwa bola memiliki 1 buah sisi. Kemudian di bagian kerucutnya tertulis a cone has 1 circular face. Jadi katanya kerucut memiliki 1 buah sisi yang berbentuk lingkaran. Ya benar, itu di bagian alasnya, sedangkan bagian selimutnya itu berbentuk juring lingkaran. Jadi kerucut memiliki 2 buah sisi. Kemudian di baris kedua tertulis it has no edge, jadi tidak punya rusuk. Nah, kita perbaiki yang bagian itu. Kerucut memiliki 1 buah rusuk, yaitu rusuknya berbentuk lingkaran yang membentuk sisi alasnya. Di baris ketiga, it pointed top is called a vertex. Itu sudah benar. Kerucut tidak memiliki titik sudut. Nah, di bagian atasnya itu disebut sebagai titik puncak. Sekarang kita lanjut ke halaman 121, nomor 2-nya. Draw lines to match these faces to the 3D shape below. Jadi kalian diminta untuk menghubungkan antara bentuk alasnya dengan bangun ruang yang mungkin terjadi dari alas tersebut. Nah, coba lihat bagian bawahnya, bangun ruang di bagian bawahnya ada bentuk kubus, balok, kerucut, dan tabung. Nah, sekarang kita hubungkan. Yang alasnya berbentuk lingkaran itu adalah kerucut dan tabung. Jadi hubungkan garis di lingkaran dengan kerucut dan di tabung. Kemudian gambar yang kedua itu bentuknya adalah persegi, yang mana bangun ruang yang alasnya berbentuk persegi, ya itu adalah kubus. Maka hubungkan persegi dengan kubus. Gambar ketiga, bangun ruang mana yang memiliki alas berbentuk persegi panjang? Ya, jawabannya adalah balok. Jadi hubungkan garis antara alas persegi panjang dengan gambar bangun ruang balok. Sekarang kita beralih ke halaman 123, masih di buku Student Book kalian. Nah, kita akan melengkapi tabel nomor 3.
ada 3 soal tentang prisma. Yang pertama adalah hexagonal prism, kemudian triangular prism, and square prism. Yuk kita artikan. Nah, ada revisi lagi. Lihat di gambar nomor satunya, hexagonal prism. Hexagonal itu adalah segi 6. Sedangkan kita lihat gambar nomor 1 itu memiliki 8 buah sisi. Maka itu adalah sisi 8. Kita ganti menjadi octagonal prism atau prisma segi 8. Kemudian gambar nomor 2, triangular prism, itu adalah prisma segitiga. Kemudian square prism itu adalah prisma persegi atau kita sebut sebagai balok. Nah, sekarang kita melengkapi jumlah sisi, jumlah titik sudut, dan jumlah rusuk dari masing-masing bangun ruang yang ada di sebelah kiri. Yang pertama, octagonal prism memiliki 10 buah sisi, 16 buah titik sudut, dan 24 buah rusuk. Gambar kedua, prisma segitiga memiliki 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Pada gambar balok, sisinya ada 6, kemudian titik sudutnya ada 8, dan rusuknya ada 12 buah. Sekarang kita masuk ke bagian 7.2, yaitu tentang jaring-jaring bangun ruang, the nets of 3D shapes. The nets of 3D shape, jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, sekarang kita buka student book kita halaman 125. Di sana sudah terdapat beberapa contoh jaring-jaring penyusun bangun ruang. Ada gambar jaring-jaring kubus, jaring-jaring kerucut, jaring-jaring 5 segi 4, jaring-jaring balok, jaring-jaring prisma segi 5, serta jaring-jaring tabung. Sekarang kita langsung buka workbook kita halaman 68. Perhatikan nomor satunya, write the numbers of 2D shapes that make up each net. Tuliskan jumlah bangun datar yang membentuk jaring-jaring berikut. Nah, perhatikan gambar A. Menurut kalian, gambar jaring-jaring di bagian A itu membentuk bangun ruang apa? Nah, lihat di bagian alasnya. Alasnya itu berbentuk segi 6. Nah, sekarang masalahnya dia membentuk limas atau prisma. Nah, ingat ciri-cirinya. Untuk prisma memiliki 2 sisi yang berhadapan kongruen. Ada sisi alas dan sisi tutupnya. Jadi kalau kalian melihat ada 2 buah sisi yang kongruen, itu sudah pasti membentuk prisma. Jadi gambar nomor A itu adalah jaring-jaring dari prisma segi 6 atau hexagonal prism. Nah, bangun datar apa saja yang membentuk jaring-jaring tersebut? Jadi jaring-jaring terdiri dari 2 buah segi 6 dan 6 buah persegi panjang. Kita tuliskan 2 hexagons and 6 rectangles. Sekarang yang bagian B. Nah, ini juga ada 2 sisi yang berhadapan, bentuknya sama, kongruen, jadi sudah pasti ini adalah jaring-jaring dari prisma. Sekarang kita lihat bentuk alasnya. Alasnya itu adalah segi 5. Jadi ini adalah jaring-jaring dari prisma segi 5. Kita tuliskan pentagonal prism. Dan bangun datar apa saja sih yang membentuk jaring-jaring ini? Jadi jaring-jaring ini terdiri dari 2 buah segi 5 serta 5 buah persegi. Kita tuliskan 2 pentagons and 5 square. Sekarang yang nomor C. Nah, yang C hanya ada 1 alas berbentuk persegi. Karena hanya ada 1 alas, berarti ini akan membentuk limas. Maka kita tuliskan ini adalah limas segi 4, square base pyramid. Bangun datar apa saja sih yang membentuk jaring-jaring ini? Jaring-jaring ini terbentuk dari 1 buah persegi dan 4 buah segitiga. Kita tuliskan 1 square and 4 triangles. Lanjut ke bagian D. Ini adalah jaring-jaring balok.
kita tuliskan cuboid. Jaring-jaringnya terdiri dari 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang. Kita tuliskan 2 squares and 4 rectangles. Lanjut, yang bagian E, ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang tabung. Kita tuliskan silinder. Nah, terdiri dari bangun datar apa sajakah jaring-jaring pada nomor E? Terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Kita tuliskan 2 circles and 1 rectangle. Yang terakhir, nomor F, ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang kerucut. Kita tuliskan cone. Terdiri dari bentuk apa sajakah jaring-jaring kerucut ini? Terdiri dari 1 lingkaran dan 1 buah juring lingkaran. Kita tuliskan 1 circle and a pie-shaped wedge. Oke, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Di hari Rabu nanti kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, sebagai bahan evaluasi untuk video ini, silakan klik link Google Form yang terdapat pada Google Classroom kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Bye-bye and see you on the next video.